Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Semua orang tua kami, para ustadz, para asatidz, para ulama yang hadir dalam majelis ini, pertama saya minta maaf karena dikasih kesempatan untuk mengisi materi Al-Fiqhul Muqaran, ya, atau Al-Fiqhul Muqarin. Sebagian di antara kita mungkin sudah tahu istilah ini, sebagian mungkin ada yang baru juga mendengar tentang fikih ini, ya. Saya izin untuk saling sharing, untuk bukan saling menggurui. Nanti kita akan ada bab diskusi, dan saya mematok diri saya insya Allah tidak akan lebih menyampaikan materi dari 30 menit. Sisanya kita akan berbicara tentang diskusi. Apalagi kalau sudah habis makan kambing ini, lah kelihatan dari cuci mata ini sudah, ya, agak ngantuk. Pak Suratman dari NU, ya, dari NU kan, ya, utusan dari NU, ada dari Muhammadiyah. Nah, baiklah, kita masuk dulu ke definisi, ya, biar kita tahu. Jadi Al-Fiqhul Muqarin itu ada dua kata, ada fiqih, ada muqarin. Fiqih artinya adalah al-fahmu, muqarin fiqih itu faqaha yafqahu fiqhan, ya. Wa mafqahan fahuwa faqihun. Maka fiqih itu adalah artinya al-fahmu. Ana afqahuka, aku memahami dirimu. Muqarin asal katanya adalah fiilnya adalah qarana yuqarinu. Bisa juga maknanya muqarin dari ismul fa'il, atau muqaran jadi masdar atau jadi ismul maf'ul, ya. Arti muqarin ini asal katanya diambil dari qarana yaqrunu, sanding, bareng, ya. Ditambah alif. Jadi artinya berbeda. Qarana yuqarinu ala wazni fa'ala yufa'ilu, menyandingkan. Nah, jadi kata-kata al-muqarin itu menyandingkan. Maka di sini dijadikan sifat dan mausuf. Ya, mausufnya al-fiqhu, kemudian sifatnya adalah al-muqarin atau al-muqaran. Ya, yaitu pemahaman yang menyandingkan atau pemahaman yang disandingkan. Ingat tak lagu yang wong kok ngene kok dibanding-bandingkan. Nah ini nih, ya. Ini kita lagi nyanyi, jadi bahas lagu wong kok ngene kok dibanding-bandingkan. Nah ini secara bahasa, ya. Maka secara bahasa muqarin itu apa? Muqabalatur ra'yi birra'yi. Apa maksudnya itu? Menyandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, itu namanya muqarin. Jadi kalau kita melihat ada istilah al-fiqhul muqarin, oh ini ada kaitan fikih yang sedang disandingkan atau fikih yang menyandingkan dengan fikih yang lain. Ingat, kata-kata fikih ini pemahaman. Kenapa? Karena Al-Quran itu perlu difahami. Tidak bisa hanya diterima sekedar nasnya. Harus difahami. Nah makanya memaknai Al-Quran, memaknai hadis, itu memang harus ahlinya. Ya, karena apa? Fikih itu pemahaman. Baru kita masuk istilah, ya. Sebelum kita gabungkan al-fiqhul muqaran apa? Kita tahu dulu fikih. Secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillati tafsiliyah. Yang namanya ilmu fikih itu apa? Ilmu tentang hukum-hukum. Hukum-hukum yang terkait amaliyah. Apa amaliyah? Aktivitas. Jadi kalau seandainya di antara kita ini, apa dia ngaji fikih itu? Ngaji tentang hukum-hukum amaliyah, aktivitas yang hasil hukumnya ini diambil dari mana? Minal adillati at-tafsiliyah, dari dalil yang secara terperinci, bukan dalil secara umum saja. Maka kaki ada contoh, misalkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah. Ini nak difahami, tidak ada basing-basing ngambil terjemah saja. Kalau ada yang sembarangan aja ngambil, ini berarti tidak memahami ilmu fikih. Maka didalami dalil itu secara apa? Contoh, la salata li jaril masjid.
illa fil masjid, tidak ada salat bagi yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Didukung oleh fatwa baginda Nabi, aku rasanya ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Kalau hadis ini dipakai, rumah Kak Sobri habis. Rumah Pak Suratman habis. Makanya ini perlu fikih, perlu difahami kaitan hukum ini. Nabi ini lagi ngomong ketentuan hukum sanksi atau Nabi lagi ngomong secara marah mubalaghah. Contoh, nah, kau kalau memang tidak bermanfaat, lebih baik kau mati. Nah, bahasa ini apa nih? Bahasa marah, bahasa negesken. Kalau ini diambil oleh Kak Sobri yang seandainya Kak Sobri kelas lolonya tinggi, ini mau aku nyontok Kak Sobri be, yang lain aku tidak sanggup. Akhirnya apa? Bunuh diri dia. Bunuh diri. Atau bisa jadi wong tuanya nyembelih, kau udah katik guno hidup. Makanya kita yang duduk di sini tidak bisa hanya melihat hadis langsung lahir hukum. Maka kalau ada di antara kita yang duduk di sini asal-asal ngomong hukum, tolong tahu diri. Ya. Kenapa? Karena kita yang hadir di sini penikmat hukum, bukan pelahir hukum. Nah, sebagai bukti, memang Sa Yunus berapa nih yang hafal hadis sampai nak melahirkan hukum itu. Nah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itulah yang dihafal. Atau hadis Kak Sobri, hadis yang Jumatan itu. Itu pun yang artinya. Nah, jadi yang duduk di sini sudahlah, Ustaz Didin tidak usah nak melahirkan hukum. Yang ada yang hadir di sini penikmat hukum. Jangankan kelas kita yang hadir di sini, kelas ulama tinggi pun mereka sekedar apa? Sekedar penikmat ketentuan hukum daripada para ulama. Ya. Nah, makanya kita perlu ngaji fikih muqarran. Biar apa? Nanti otak kita tidak jumut. Nah, makanya kita pahami dulu apa itu fikih. Nah, sudah ada dalam catatannya. Saya tidak berupaya yang panjang. Nah, baru berikutnya al-fiqhul muqarran. Apa al-fiqhul muqarran? Fiqh muqarran ini adalah al-ilmu bil ahkam syariah, sama tadi, ilmu tentang hukum-hukum syariah. Cuma apa? Al-mukhtalafu fiha. Yang ketentuan hukumnya berbeda-beda pendapat. Ya. Seperti wudu. Kalau menurut Pak Suratman, wudu itu yang penting ngalir banyu. Tidak mesti digosok-gosok. Contoh buka ledeng. Selesai. Tapi menurut Imam Malik, tidak bisa. Makanya nanti disanding-sandingkan, dibanding-bandingkan. Maka kalau ada ulama sedang menyebutkan beberapa pendapat ulama, bukan berarti ustadz itu bimbang. Wah, ustadz ini bimbang ini. Bukan, tapi sedang membanding-bandingkan pendapat ulama supaya nanti ada tujuannya. Ya. Fiha bainal a'immati. Perbedaan pendapat antara imam-imam, bukan imam masjid. Ini imam madhab, akhirnya kamu salah. Ini imam masjid. Kalau memang tak berani, imam masjid. Ya, awas. Ini bainal a'immah. Ustaz Yunus imam masjid, Ustaz Abu Hasim imam masjid. Yang dimaksud dengan imam di sini imam madhab, imamul fuqaha. Jadi kalau sekedar imam masjid, tidak usah nak ikut-ikut melahirkan fatwa. Baru sekedar imam. Ya, benar a'immah ma'a bayani adilatihim. Nah, di dalam fikih muqarran nanti ada penjelasan apa? Dalilnya. Wa qawaidihim, kaidah al-usuliyah, kaidah usulnya apa? Ya, kaidah usul. Contoh, kaidah usul itu bagaimana? Apa hukumnya naik haji pakai pesawat atau pakai kendaraan? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mana dalilnya? Nah, dalilnya kaidah. Apa? Hukmul wasail, al-wasail bi hukmil maqasid. Wasilah itu tergantung hukum apa? Hukum yang dituju. Contoh, ada air dalam sumur. Ember tidak ada, mesin tidak ada. Hah?
Kira-kira kita masih wajib wudhu atau ganti tayamum? Yakin masih wajib wudhu. Nah kan, mulai enak ngarang-ngarang kan. Ini contoh sumurnya airnya banyak tapi dalam. Butuh derek, butuh ember. Bisa jadi saat ini kita tidak wajib wudhu, tayamum walaupun air banyak. Kan tidak mungkin disedot pakai pipet. Faham sampai sini? Inilah namanya kaidah usuliyah. Maka kalau kita tidak paham kaidah usuliyah, adalah aku ngikut imam B. Ingat, imam madhab. Apalagi imam Senin tadi. Yalah. Nah, makanya nanti dalam kitab, makanya intinya fikih muqaran itu apa? Fikih perbandingan pendapat madhab ya bersamaan dengan dalil-dalilnya dan kaidah-kaidahnya. Nah, lanjut. Ya. Ini sejarah fikih. Di masa Rasulullah itu fase tasyri'. Apa fase tasyri'? Masa permulaan syariat. Turunnya wahyu, lahirnya hadis. Masa ini tidak pernah ada masalah. Sahabat berbeda pendapat, selesai sama Nabi. Contoh di situ ada contoh. Saya kasih contoh. Ya, ada di situ contoh di dalam kitab yang saya tulis di masa Rasulullah itu ada contohnya. Ya, ada contoh-contohnya. Contoh, sholat dengan tayamum yang sesudahnya melihat air. Contoh Ustaz Yunus sama Ustaz lupa. Ustaz Sabilullah. Ketika tidak ada air sama-sama tayamum. Pas nengok air yang Ustaz Yunus, ngapain kita nak ngulang lagi wong lah sholat. Ustaz Sabilullah kan ada air. Waktunya masih ada. Berarti sholat tadi tidak sah karena nengok air. Ribut, bertengkar. Ngadulah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami begini. Apa katanya? Yang sholat lagi 2 pahala. Yang tidak ngulang lagi 1 pahala. Selesai kan berarti urusan? Dua-duanya benar. Tapi ulama mengambil di sini tidak cukup cuma melihat cerita. Oh, berarti berbeda pendapat ulama itu biasa. Kenapa? Mereka punya dalilnya masing-masing. Apakah sahabat tadi lolo? Sahabat yang tidak mau ngulang tadi apakah lolo? Siapa yang berani ngomong sahabat lolos ini maju ke sini? Ya, ngapa laju ngancam nih? Apa gara-gara makan rabek tadi? Ya, tidak apa-apa Pak ya, sambil santai ngajinya ya. Nah, makanya fase tasyri' ini fase terbaik. Kenapa fase terbaik? Semua permasalahan selesai sama Nabi. Aman kalau sama Nabi mah. Contoh tahiyatul masjid. Pernah tidak Nabi tahiyatul masjid? Siapa yang ngomong pernah Nabi tahiyatul masjid? Bawa sini dalilnya. Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Yang tahiyatul masjid itu seorang sahabat Nabi tahiyatul masjid. Pernah tidak Nabi sholat sehabis wudhu? Siapa yang sholat habis wudhu? Sayyidina Bilal. Tapi Nabi mentakrirnya. Ada seorang sahabat senang yang sholat Qul huwallahu ahad. Maka yang senang sholat Qul huwallahu ahad ada dalilnya. Ya, yang senang sholat Qul huwallahu ahad ada dalilnya. Model-model Kak Sobri pasti setuju dengan dalil ini. Jadi ada sahabat Nabi saking senangnya Qul huwallahu ahad, dia dikirim ke satu tentara untuk jadi imam di tentara situ, ya. Kemudian sahabat ini setiap habis surat Fatihah atau surat sunnah pasti nutupnya dengan apa? Qul huwallahu ahad. Sahabat bingung, kok setiap sholat dia begini? Dilaporkan kepada Nabi apa? Aku mencintai surah Al-Ikhlas. Apa jawab Nabi? Maka engkau pun akan dicintai oleh Allah yang punya surat Al-Ikhlas. Maka yang senang surat Qul huwallahu ahad ini dalilnya. Jangan nyawa yang lain. Ngapa Qul huwallahu ahad terus? Itu yang ku hafal. Jangan, itu tidak seru dia. Jadi kalau Ustaz Sabil ditanya, ngapa Qul huwallahu ahad terus? Ada sebuah cerita. Ya, ini dalilnya. Jangan jujur ego. Ngapa Qul huwallahu ahad? Itulah yang baca. Jangan, tidak boleh merendah diri. Ya. Jadi itu. Ini fase yang terbaik karena semuanya selesai oleh Nabi. Fase yang kedua, ini fase solusi yang terbaik yang kedua. Kenapa Ustaz? Ada dalilnya, ada. Itu saya masukkan dalilnya di situ. Ya. Di situ saya masukkan dalilnya bahwasanya Pak. Tuh. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku di masaku. Tsummal ladzina yalunahum. Siapa alladzina yalunahum? Ya, orang yang datang setelahnya. Siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Siapa lagi? Orang yang tabi'in. Tiga
3 abad, 300 tahun awal-awal. Ya. Ini dalilnya. Masa orang-orang di sini Masya Allah. Perbedaan pendapat pun aman. Tidak saling gontok, tidak saling caci, tidak saling maki. Perbedaan pendapat kita lah yang zaman ini ribut. Sok paling sunnah, sok paling punya dalil, sok paling tahu. Ustadz yang beda dengan pendapat dengan dia dikata-katai. Saya sekolah diaman 6 tahun yang kata Sabrani nak dibodoh-bodohi oleh orang yang tidak sekolah. Kami yang sekolah 6 tahun, mondok dari kecil, dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak sekolah. Ya, dibodohi oleh orang-orang yang baru tahu agama. Ya. Sedangkan kami ngapal sorop sama Ustaz Tabrani itu. Ya. Penghapus naik ke muka. Ya, kurang ajarnya Bang Tabrani itu. Ngajar ya aku sorop, penghapus dilempar ke muka. Bang, so nak dendam dulu aku. Aku tanya dia, kalau tidak baca aku lempar botol. Ngaji sorop sama beliau. Ngapal sorop bukan mudah. Tiba-tiba kita dibodohi sama orang-orang yang tidak ngaji sorop. Ya, dah. Kau lagi curhat. Ya, masuk ke sini. Ini fase yang kedua ini, fase pengembangan periode kesempurnaan. Kenapa? Sahabat ngumpulin Quran, dicatat Al-Quran. Bahkan Quran tadi banyak. Sayyidina Ali punya catatan, Sayyidina Abu Bakar punya catatan, sahabat-sahabat punya, Sayyidina Umar, Mu'adz bin Jabal punya catatan. Dikumpul zaman Sayyidina Utsman jadi satu, Khat Utsmani namanya. Itu yang kita baca sekarang namanya Mushaf Utsmani. Di dalam kitab Al-Ilqan, karangan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apakah ada orang yang tidak menentang Sayyidina Utsman? Ada. Bahkan Sayyidina Ali berkata, saya bersama Utsman bin Affan. Akhirnya dibakar kitab Quran yang dia tulis. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali walaupun beda pendapat terkait untuk persatuan umat sama-sama. Maka kadang-kadang kalau ada kelompok yang sering apa? Contoh yang kunut ribut, yang tidak kunut ribut. Akhirnya yang tidak sholat ngomong, itulah aku udah galak sholat subuh. Untung aku tidak sholat subuh. Ngapa? Tidak ribut. Jadi yang merasa beruntung siapa? Yang tidak sholat subuh. Jadi berhentilah kamu nak ribut terus. Ya. Nah ini di masa ulama khalaf, mutaakhirin, fase pengkajian dan mulai dari tabiin sudah mulai muncul imam-imam pertama. Tuh baca di situ ada Imam Hasan Al-Basri. Baca di situ saya tulis, nanti tinggal dibaca aja, mudah-mudahan manfaat tulisan ini walaupun sederhana. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu tahun 29 Hijriah, ya. Ada tahun 29 Hijriah di masa Imam Hasan Al-Basri, ya. 21 Hijriah salah, 110. Kali Imam Nu'man Abu Hanifah tahun 80. Ini tabiin, kenapa tabiin? Kenapa disebut tabiin? Orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi yang namanya tabiin itu apa? Orang yang bertemu dengan sahabat. Ya. Kalau yang tidak ketemu dengan sahabat, ketemu dengan tabiin namanya tabiin. Jadi kalau ditanya biar ngerti. Apa Ustaz tabiin itu? Tabiin itu orang yang sempat ketemu dengan sahabat. Kalau tabiin yang tidak sempat ketemu sahabat tapi ketemu dengan mereka yang ngaji dengan sahabat. Ya. Maka Imam Abu Hanifah termasuk orang yang bertemu dengan sahabat. Waktu nyukur, tidak tahu yang nyukur itu sahabat Nabi. Waktu beliau naik onta, ternyata yang narik tali onta itu sahabat Nabi. Akhirnya dia turun. Engkau yang naik, engkau sahabat Nabi. Aku hanyalah orang yang... Coba lihat. Kira-kira berlebihan tidak Imam Abu Hanifah ini? Menurut orang-orang berlebihan. Tapi kalau menurut kita, itulah kesopanannya Imam Abu Hanifah kepada siapa? Kepada sahabat Nabi. Maka kalau ada yang berani mencaci sahabat Nabi, siapa dia dibandingkan Imam Abu Hanifah? Lempar botol air sini lah. Nah, ini maaf, ini bahasa Fahmi, ini gaya Fahmi. Padahal aku tidak sanggup nak melempar. Nah, kalau di kalangan sahabat itu ada orang-orang pintar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu kan ribut sama Sayyidina Ali. Masalah politik. Tapi masalah waris, Sayyidina Muawiyah tidak tahu jawabannya. Kasih surat kepada Sayyidina Ali. Tolong kasih jawaban. Kenapa? Sayyidina Ali ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Kata Nabi. Jadi Muawiyah walaupun dia selisih fikih, tetap tahu diri. Selisih politik, tapi urusan fikih dia tahu. Sayyidina Ali lebih cerdas dari diri dia. Walaupun begitu Muawiyah ada macam-macam. Ini kita ini kadang-kadang selisih pemilihan RT, ya, ribut.
Oke. Nah, itu Imam Malik ada tahun 93. Imam Syafi'i 150 dulu, ya. Saya lewatkan saja. Nah, nanti berikutnya adalah manfaat dan tujuan fikih perbandingan. Setelah kita masuk sejarah ini saya singkat, kalau mau baca panjang silakan dibaca. Mendapat pengetahuan tentang metodologi ilmiah serta kesungguhan para ilmuwan fikih Islam dalam menetapkan satu hukum. Jadi dengan ngaji Muqarrar nanti kita tahu, oh begini cara ulama menetapkan hukum. Dan mereka tuh disebut mujtahid kenapa? Sungguh-sungguh. Imam Syafi'i itu kalau lagi bahas satu hukum, dari mulai habis isya sampai subuh, Al-Quran tuh diputer-puternya. Bukan Al-Qurannya diputer, hafalan Quran tuh mutar. Tiba-tiba ada orang yang sekarang belajarnya pakai laptop. Hah? Belajarnya pakai laptop, nyalahin siapa? Imam Syafi'i. Nah, belum makan caknya nih peserta sih kok nih. Coaching. Ya. Jadi nanti dari kitab fikih Muqarrar kita tahu metodologi. Yang kedua apa? Mengetahui latar belakang lahirnya fatwa pada para ilmuwan fikih. Kita akan tahu kenapa Imam Abu Hanifah mengambil pendapat ini. Maka jangan heran ketika ada ulama kok di satu sisi dia ngambil hukum yang berbeda, di satu sisi dia hukum yang berbeda. Tidak usah jauh-jauh, zaman sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, adakah taubat bagi pembunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Tidak ada taubat bagi pembunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan, ya, fajazauhu jahannam khalidina fiha. Siapa yang membunuh satu mukmin dengan sengaja, dia kekal dalam api jahanam. Ini dalilnya. Di satu masa Abdullah bin Abbas, adakah taubat bagi pembunuh? Ada. Apakah Abdullah bin Abbas lupa dengan ayat ini? Tidak. Apa jawabannya? Yang tadi itu nak bunuh, yang ini habis bunuh. Ya. Yang tadi baru nak bunuh wong. Yang ini tuh. Kenapa Al-Qur'an mengatakan siapa membunuh orang mukmin tertutup pintu taubatnya? Karena yang namanya membunuh itu kan hak muslim sama muslim. Kalau yang keluarga dibunuh tidak memaafkan, tidak bisa. Terus yang kedua apa? Yang namanya bunuh harus qisas. Makanya tidak ada jalur tobat dalam artian apa? Tobat seperti tobat biasa. Kalau mau tobat jalurnya apa? Qisas atau minta ridho. Itu maksudnya, biar paham. Agak ngaji lagi, ya. Kalau ini apa? Dia mencegah. Kalau yang ini apa? Dikasih kesempatan. Kalau kau nak tobat, habis membunuh 1, 2, 3, 4, 5. Tidak cukup sampai di situ, baik. Panjang ceritanya tuh. Ini kadang-kadang baru dengar khutbah Jumat, baik. Lah nak jadi waliullah, ya. Oke, lanjutnya, ya. Manfaatnya apa lagi? Mengetahui dalil-dalil syariat yang menjadi dasar bagi penetapan hukum para ilmuwan fikih. Jadi dengan begini kita tahu, ya. Kemudian apa? Mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan pendapat antara ulama tanpa berpecah belah. Jadi kita mengetahui sebab-sebabnya ada apa sampai ada perbedaan pendapat ulama. Contoh, ya. Nanti ada contoh-contohnya. Contoh kita ambil contoh saja surah Al-Fatihah itu basmalah masuk dalam Fatihah atau tidak? Masuk Al-Fatihah atau tidak kira-kira? Itu bagi kita, mazhab Syafi'i. Bagi 3 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, tidak masuk. Kenapa? Karena yang 3 mazhab ini bersandarkan kepada hadis Bukhari. Ingat, di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Ahmad, Bukhari belum ada. Kita nyebut hadis Bukhari ini sekarang ini. Tahun berapa Imam Bukhari itu? Jadi kadang-kadang mentang-mentang berdasarkan hadis Bukhari, walaupun disebut hadis Bukhari hadis paling sahih, seolah-olah Imam Abu Hanifah ini ngikut siapa? Bukhari. Bukan. Kita yang mentakhrid hadis tadi mendapatkannya dalam riwayat Bukhari. Ya. Ini kadang-kadang dibalik. Imam Bukhari itu setelah Imam Ahmad. Salah satu daripada muridnya Imam Ahmad.
Nah, sedangkan Imam Syafi'i ngambil dari dalil yang lain. Yang memang riwayatnya bukan Bukhari. Tiba-tiba ternyata langsung bilang Syafi'i salah. Pakai dalil yang bukan sahih Bukhari. Wah. Siapa gitu. Ya. Tapi kalau ini ada perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i ngambil dalil ini, Imam Bukhari 3 mazhab tadi ngambil dari dalil ini. Selesai. Kapan sudah tahu begini selesai. Kalau mau tarjih, ikut ulama tarjih. Jangan narjih dewe. Aku lebih condong kepada. Tapi kita harus ngomong. Jangan aku condong. Ya, berdasarkan penjelasannya Imam Ibnu Qayyim, berdasarkan penjelasan Imam Nawawi, berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Hajar, berdasarkan penjelasan Imam Romli. Saya lebih condong apa yang dikatakan Imam Romli, yaitu apa? Ngikut Imam Syafi'i. Contohnya begitu. Jangan Sofwan uji Sofwan. Ya kalau menurut aku sih, ya menurut aku tuh dari mana? Memang berapa hadis yang dihafal oleh Sofwan? Ya, oke contoh. Aku nak nanya dulu sama Mang Ali. Waktu kita wudhu, yang mana yang didului? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Dari mana itu dalilnya tuh? Berarti kalau dari sini ke sini tidak boleh? Dari sini ke sini tidak boleh? Kan? Makanya kita perlu ngaji fikih. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, ya. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau Imam Ibnu Hajar nanti dicek lagi dalam kitab Taqribus Hadidah. Kalau airnya nyedok, maka yang terbaik dari mana? Dari sini. Dari mana? Dari sini. Kalau airnya berkerat, yang terbaik dari sini. Nah itu. Kalau Imam Romli berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena kalau mengali langsung dari pakai Quran, dah bisa. Maka kita ngomong, ini menurut Imam Ibnu Hajar, ini menurut Imam Romli. Kenapa? Mereka mengkaji ini tentu tahu cerita dulu banyak. Ayat dalam Al-Quran itu dari sini ke sini itu ngenjuk batas, bukan kewajiban. Faghsilu aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aydiyakum kan tangan. Mana bunyinya dari ujung jari? Dari sini ke sini apa tidak? Tangan. Contoh. Macam mana kalau Pak Suratman wudhu dari sini ke sini? Kan sama juga ilal marafiq. Ya. Mulai Ustaz Yunus agak bingung. Wah, jadi ngaji Muqarrin ini kok laju bingung. Ya, Masya Allah. Maka artinya apa? Ya, ditunjukkan dari awal tangan sampai sini. Ya, jadi ini batas. Jadi ayat tadi itu faghsil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ulama mengambilnya batas. Cuma ada ulama yang mengamalkan zahir ayat. Apa zahir ayatnya? Karena nyuruhnya dari sini, berarti dari sini. Dia ngambil zahir ayat. Makanya ada ulama yang mentafsir. Kalau airnya dicedok, sesuai dilakukan oleh Nabi dari sini. Kalau yang airnya pakai keran, lebih baiknya dari sini. Yalah, ini sekedar menunjukkan contoh kalau para ulama itu begitu detailnya memahami ayat. Tapi detailnya bukan mikir-mikir baik. Ada riwayat, ada hadis pendukung, ada ulama-ulama sebelumnya. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke materi, ya. Materi. Nah, inilah lebih caknya 30 nih. Belum masuk? Oh, oke. Yo. Berarti terserah netizen. Kita buka masalah zakat. Saya ambil poin zakat itu jenis zakat fitrah. Ini kan sering itu bulan Ramadan. Boleh dak pakai duit. Ya kan? Maka aku buat. Situ ada tabelnya. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Munzir. Boleh. Tak boleh. Imam Abu Hanifah boleh. Ya. Dalilnya mana? Itu ada di bawah dalilnya. Karena nas Nabi apa? Ya, sa'an min tamrin au sa'an min syair 'alal 'abdi wal hur dan seterusnya. Ini dalilnya. Nah, ulama mengkajinya sampai ini hadis riwayatnya gimana bla 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 dikaji.
Berdasarkan hadis ini, ya, maka boleh. Tapi Imam Ibnu Hanifah melihatnya bukan sekadar bunyi nas. Itu kan Nabi membayarnya pakai makanan. Lalu bagaimana kalau pakai apa? Pakai uang. Apa kata beliau? Tidak ada larangan. Ketika ada perintah, yang dilihat oleh beliau wajib bayar zakatnya saja. Masalah syair atau tamr dilihat oleh Imam Hanifah, gak ada larangan. Karena belum ada, ya, dari sisi nas hadis gak ada larangan untuk bayar pakai apa? Pakai duit. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita punya pemerintah, punya ketentuan hakim. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan hakim mengangkat khilaf. Maka Indonesia ketentuan MUI-nya apa? Membolehkan. Karena rata-rata apa? Kota-kota modern itu para ulamanya membolehkan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Kenapa? Keperluan zaman sekarang bukan cuma beras, minyak motor. Kalau kuota taruhlah, tidak pokok, ya, kuota tuh nak ngubungi jando tuh, ya. Tapi kalau minyak motor ini, dia bekerja di situ, ya kan? Dia bekerja di situ, makanya dilihat maslahatnya lebih banyak. Ulama membolehkan, tapi tidak mematahkan yang menyatakan tidak boleh. Berdasarkan pendapat yang lama ada siapa? Imam Abu Hanifah, ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini. Nah, ayat berikutnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu. Tidak akan dapat kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Ya, kalau sukanya kamu duit, atau si penerima sukanya apa? Duit. Kenapa buat? Tidak boleh. Nah, ini dalilnya panjang. Ini saya buat contoh-contoh saja. Karena kalau nak kaji lebih dalam, waktu kita tidak cukup. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Sentuh dikit-dikit, biar kita tahu saja. Ini contoh fikih muqarrar, maksud aku tuh gitu. Pembagian zakat. Apakah pembagian zakat wajib diberikan ke 8 mustahik zakat atau cukup dibagikan 1 mustahik saja? Ya, contoh. Wak, siapa nama lupa Wak? Hai Pak Haji Salimin. Pak Haji Salimin bilang, demlah zakat fitrah tahun ini atau zakat mal tahun ini kita bagi 1 mustahik be. Boleh nak? Kenapa? Caknya yang paling perlu 1 mustahik inilah. Boleh atau tidak? Nah, maka kita lihat. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, cukup 1 mustahik boleh. Tidak mesti harus dibagi 8. Yang perlu tahun ini cuma Mang Tabrani dan model-modelnya. Tunjuklah kalau dengan dia dan model-modelnya. Ya, rai-rai buntu. Ya. Masuk Ustaz Gimat. Yang kedua Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i apa? Tidak boleh, harus wajib 8. Sampai tahqiq kalau cuma ada 2 atau 3 atau 4. Sampai dipastikan di antara 8 itu yang ada cuma berapa? Cuma 2, cuma 3. Kalau ada semua wajib. Maka caranya tetap dibagi 8 dulu, kata Imam Syafi'i, dibagi 8 dulu, nanti pas aplikasi baru dilihat. Gitu, ya. Oke. Nah, tapi pembagiannya sepakat, tidak boleh bagi rato. Ini anak 3 dengan anak 2 sama-sama 2 kilo. Nah, ini namanya pembagian zakat fitrah tanpa ilmu. Contoh, Mang Tabrani anaknya berapa? 4. Pak Suratman anak 3. Nah, kalau 4 sama 3 mungkin secara rata-rata sama. Ini ada anak 1 sama anak 5 sama-sama 2 kilo. Nah, tolong nanti panitia zakat dicek ulang cara baginya. Itu namanya tidak adil. Bagi zakat itu bukan bagi rata, bagi adil. Yang anak 5 lebih banyak daripada anak 1, anak 2. Dan tengok pula bininya. Ini kadang-kadang lasaro bini banyak pula. Tapi bukan di sini, bukan. Nah, itu contohnya aja ya. Ini tinggal dibaca saja. Memindahkan zakat, bagaimana? Memindahkan zakat, apakah boleh memindahkan zakat ke tempat, kota, desa, negara lain? Boleh apa tidak? Imam Hanafi makruh. 3 mazhab tidak boleh. Contoh,
Pak Satimin di Linggau Selatan 1. Berarti zakat orang Selatan 1? Linggau Selatan 1. Makanya ini ada keputusan Basnas ini perlu kita kaji, ya. Bagaimana? Boleh apa tidak? Atau mungkin Basnas untuk seluruh kota. Ya, seluruh kota. Pengaturan seluruh kota. Imam Hanafi makruh, dalilnya ada, ya. Jadi pemindahan zakat. Kenapa? Hadis ayat Allah. Khudz min amwalihim, ambil dari harta orang-orang daerah situ sedekah. Berarti harus diunjuk ke siapa? Ke orang-orang yang diambil hartanya di situ. Kecuali kalau sudah dibagi galo, ya lah dapat galo, Ustaz lah dibagi galo, masih saro enggak? Masih saro, unjuk lagi. Ini kadang-kadang ngomong ladem. Nah ini ladem nih. Yang benar itu orang miskin dijadikan orang yang kecukupan. Itu sebenarnya. Jadi Ustaz Sabil kalau masih ada zakatnya jangan diomong ladem. Masih ada lagi, bagi lagi, masih ada lagi, bagi lagi. Nah kalau untuk zakat fitrah yang ditengok apa? Sudah cukup belum untuk keperluan apa? Hari idnya. Makan minumnya sudah cukup. Kalau cukup baru boleh diomong dem. Karena saat itu kalau berlebih lagi dia sudah wajib zakat fitrah juga. Ya, oke lah. Kaget panjang bab ini ya. Lanjut. Masjid. Fadilah jamaah. Tinggal dibaca saja. Fadilah jamaah. Yang perlu saya bahas apa hukum sholat berjamaah. Ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib kifayah, itu mazhab kita. Ya, ada yang mengatakan wajib ain. Kalau kita mazhab Syafi'i, utamanya fardu kifayah. Seandainya ada wong 3, wong 2 bela berjamaah di masjid, dem dosa sekampung aman. Jadi Ustaz Sabil tengok-tengok. Ay masjid lado jo. Imam sama makmum lado. Dem balik. Ya. Jadi kayak ini ngintip. Makanya Ustaz Didin kadang-kadang ke masjid itu ngintip dia. Lado. Ya, lado aman deh, balik. Dia tidak jadi ke masjid, ya. Tapi fadilah walaupun fardu kifayah sudah selesai tetap dapat, ya. Fadilahnya tadi hadis-hadis yang saya baca. Oh ini pertama, sholat jamaah itu belum diterjemah di sini ya. Sholat jamaah itu coba buka Minan. Nah, itu ibadah tambahan, ya. Sebanyak 25 atau 27 darajat. Yang kedua adalah sholat jamaah. Siapa yang sholat isya jamaah berarti dia dapat pahala bangun malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah sholat malam sepanjang malam. Nah, itu. Tinggal dibaca hadisnya. Ya. Oke, selanjutnya ibadah tambahan. Oh ini fadilahnya sudah ya. Oke, tempat iktikaf. Nah, ini jadi khilaf. Tempat iktikaf itu harus masjid yang bagaimana? Ya, harus masjid yang bagaimana? Kalau di sini Imam Hanafi wajib iktikaf di masjid yang terlaksananya sholat jamaah. Kalau sholat itu dipakai sholat jamaah, boleh. Kalau Imam Malik hanya diperbolehkan iktikaf hanya dalam masjid jami ini nih. Kurang kata-katanya, ya. Hanya di masjid jami. Apa masjid jami itu? Masjid yang mengumpulkan semua masjid. Nah, masjid jami di kota yang besar ini ada 2. As-Salam sama Al-Bari. Kalau bahasa kita di masjid kecamatan. Ya masjid jami, masjid besar. Kan biasanya hitungannya kecamatan kan? Masjid kecamatan. Nah, di situ hanya boleh iktikaf. Menurut siapa? Kalau Imam Syafi'i bebas. Masjid mana baik, asal ada mereknya masjid laju. Nak dak katib makmumnya, nak dak katib muazzinnya masjid itu. Tidak pernah ada azan. Boleh iktikaf. Ya? Boleh iktikaf. Imam Hambali tidak diperbolehkan iktikaf kecuali masjid yang ada jamaahnya. Ini sama seperti Imam Hanafi. Had batasan iktikaf. Orang dikatakan iktikaf itu berapa lama? Berapa lama Ustaz Yunus? Menurut Ustaz Yunus. Ya. Ulama beda-beda. Kalau kita ya, ini kita tinggal baca. Tidak ada batasan walaupun hanya diam sejenak iktikaf. Aku nak iktikaf dulu. Cep. Deh. Ya, asal ada diamnya. Sudah tuh keluar. Jadilah dapat pahala iktikaf. Imam Malik paling sedikit waktu iktikaf sehari semalam. Berat. Berarti kalau tidak sehari semalam belum iktikaf namanya.
Makanya kita biar tahu ini, tidak saling menyalahkan. Kau ini cepat nian etikaf. Sebentar be, jadilah Imam Hanafi gitu nih. Kau ngapa? Aku harus sehari semalam, Imam Malik. Ya. Atau yang kedua kemungkinan, sehari semalam di masjid kenapa? Diusir bini. Itu kemungkinan kedua. Ya, kalau Kak Sobri tiba-tiba, ngapu di masjid sehari semalam ini? Iktikaf. Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i dianggap iktikaf jika berdiam diri dengan kadar di atas apa? Tumak ninah ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Duduk sejenak seperti itu sudah dianggap iktikaf. Tapi Imam Malik alangkah nanggungnya Pak Suratma. Ya, harus sehari Kenapa? Dia berdasarkan hadis Nabi. Nabi kan iktikaf tuh sehari semalam, ya. Imam Hambali dianggap iktikaf jika sudah menetap walaupun sebentar dalam masjid. Hampir samalah. 3 jumhur tuh hampir sama, cuma beda takarannya saja. Nah, ini yang agak seru dikit, masalah bid'ah. Ini yang terakhir. Ya. Nah, ini sebagai penutup terakhir sebelum kita buka pertanyaan. Nah, ini masalah bid'ah. Ini mohon maaf, di situ sudah ada terjemah dikit-dikit ya. Di sini saya belum terjemah banyak-banyak. Kita lihat dulu pendapat ulama. Jadi ada 2 hadis andalan. Pertama hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Wa muhdatsatil umur. Kullu muhdatsah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Ya. Hadis yang kedua hadis Aisyah. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari kami itu tertolak. Maka apakah bid'ah itu kira-kira? Nah, ini perlu dipertanyakan supaya kita jangan sambil mengambil hukum. Menurut Ustaz Yunus bid'ah itu apa? Ya. Nah, yang tidak ada dilakukan oleh Rasul atau yang ada di zaman Rasul. Nah, ini kalau begini kacau gitu. Ya. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Uwa segala sudah bahas ini. Kalau semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi menjadi bid'ah, kacau. Sayyidina Bilal bid'ah itu. Salat apa tadi? Salat wudu. Yang tahiyatul masjid ini bid'ah. Sayyidina Utsman bid'ah, azan 2 kali. Tak ada Sayyidina Utsman wong yang dapat gelar 10 masuk surga melaksanakan bid'ah. Masuk akal lah kira-kira ini Mang Ali? Salat tarawih. Salat tarawih kalau menurut Nabi cuma 3 malam. Aku lebih senang ini sebenarnya. Salat tarawih berjamaah cuma 3 malam Nabi. Tak banyak. Sebenarnya aku nak milu ini sebenarnya. Tapi Sayyidina Umar membuat keputusan ijma. Apa? Salat tarawih sunnah sepanjang malam dengan 1 imam. Siapa imam tarawih pertama di dunia? Ubay bin Ka'ab. Seorang ahlul Quran. Kalau nak nentang Sayyidina Umar, mestinya kan ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kenapa mereka tidak nentang? Karena tahu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu benar. Ya, bahkan di terakhir apa omongan Sayyidina Umar? Nikmatul bid'atu hadhihi. Inilah nikmatnya bid'ah yang paling bagus. Ndak kado Imam Sayyidina Umar mendukung bid'ah aja. Makanya ulama melihat berbagai macam kejadian, sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Sesuatu hal yang tidak ada zaman Nabi itu bukan hukum. Ya, itu adalah satu keadaan. Bisa jadi berurusan tentang agama, bisa jadi berurusan tentang adah. Apa adah itu? Kebiasaan manusia. Setahun sekali nonton sepak bola. Aku terus terang mela Argentina kemarin ya. Jadi, ya. Setahun sekali nonton, jadi ada kan? Kira-kira ini bid'ah ada? Ada kan, berani yang bangun bid'ah kan? Ini kamu ini payah kamu ini. Aku nanya dulu. Setahun sekali Kak Sobri kebiasaan nonton sepak bola, bid'ah ada? Ini yang diam-diam nih kayaknya enggak galak ngomong bid'ah ini. Secara bahasa bid'ah. Secara bahasa bid'ah enggak ada zaman Nabi. Enggak ada sebelum-belumnya, enggak ada. Tapi apakah haram?
Apakah sunnah? Belum tentu. Ya. Makanya yang namanya bid'ah kalau menurut Imam Syatibi apa? Tariqatun fid din mukhtara'atun. Salah satu cara yang dibuat-buat dalam agama. Ya. Tudahi syari'iyah, melanggar syariat. Kalau tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Tapi kalau melanggar syariat, itu yang jadi masalah. Bisuluki 'alaiha, berjalan di atasnya, ya, dalam rangka apa? Al-mubalaghah, berlebihan. Nah, cuma dalil Imam Syatibi ini diambil oleh saudara kita, ya, dengan pemahamannya dia. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ini saya bacakan, yang dimaksud dengan bid'ah itu apa? Ma ahdatha wa laysa lahu aslun fi syar'i. Sesuatu hal yang baru tapi tidak punya dasar di dalam syariat. Wa yusamma fi urfi syar'i bid'ah, disebut menurut uruf syariah bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bid'atin. Yang punya dasar syariat itu bukan bid'ah, ya. Fal bid'atu fi urfi syar'i madhmumatun bi khilafil lughah. Maka bid'ah yang tidak ada dasarnya tadi dalam uruf syariah adalah tercelah. Ini mohon maaf ya, belum sempat saya terjemahkan karena buru-buru. Fa inna kulla syai'in ahdath ala ghairi mithalin sabiq yusamma bid'ah. Sa'un kana mahmuda au madmumah. Maka secara bahasa yang namanya bid'ah itu sesuatu hal yang belum pernah ada sebelum, baik itu bagus atau tidak bagus. Kumpul-kumpul baca Yasin. Baca Yasinnya ada tidak syariatnya? Ada. Baca Yasin syariatnya ada. Tapi kumpul barengnya memang tidak ada sebelumnya. Tapi kumpul bacanya, apa, baca Yasinnya ada, maka tidak dibid'ahkan oleh ulama. Ya, tidak dibid'ahkan. Bahkan kalau nak disebuti hadis, ada aku hadisnya Abu Hurairah. Jadi Nabi ketemu satu kelompok sahabat lagi zikir. Nabi nanya, apa yang buat kamu kumpul? Tidak ada, kami cuma bersyukur kepada Allah. Yakin? Kenapa? Aku tidak menuduh kalian. Cuma malaikat ngasih kabar, Allah sedang membangga-banggakan kalian di sisi Allah. Sahabat kumpul-kumpul buat majelis zikir. Nah, ketika sahabat buat majelis zikir ini, pernah tidak Nabi ngumpulin orang-orang untuk majelis zikir? Tidak ada. Ya, oke. Itu menurut Imam Hajar. Menurut Imam Nawawi, perhatikan. Kata-kata kullu bid'ah amun maksus. Umum tapi tapi apa? Ada khususnya. Wal murad ghalibul bid'ah. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Ketika Nabi ngomong kullu bid'atin dhalalah, itu maksudnya apa? Rata-rata hampir semua bid'ah itu sesat. Berarti ada kata-kata ada sebagian bid'ah tidak. Jadi itu umum tapi maksudnya apa? Contoh, kamu nih santri-santri ini hampa nak jalan pasti maksiat tuh lah. Sebagian besarnya mereka begitu, tapi sebagian kecilnya tidak, cuma karena tadi apa? Sebagian besar maka dihukumi besar, ya. Imam Nawawi juga berpendapat yang sama. Begitu juga Imam Izzuddin bin Abdus Salam, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib. Waduh. Wajib bid'ah. Nerimo enggak kira-kira yang duduk di sini wajib bid'ah? Bid'ah yang wajib. Ayo kira-kira nerimo enggak kamu bid'ah yang wajib? Iya, karena ada yang wajib. Apa? Satu, nih dengerin. Kata alumin nahwi wa gharibil kitab wa sunnah mimman yatawaqqafu alaihi fahmu syariah. Mempelajari ilmu nahwu dan kitab-kitab yang sulit didapat serta sunnah-sunnah yang sulit didapat bagi yang kepengen memahami syariat. Ya, ketika belajar itu bagi yang kepengen memahami syariat, hukumnya adalah wajib. Ada yang bid'ah haram, seperti apa? Madhab Qadiriyah. Dia hidup apa? Aku ini takdir Allah nih lah. Aku berdosa nih karena takdir Allah. Aku nih berzina dengan kau nih takdir Allah. Ya bukan apa-apa. Aku maling ngambil tanah mertua itu takdir Allah sebenarnya. Nah ini Qadiriyah. Jabariyah apa? Semua harus kita yang melakukan tanpa harus ada ketentuan Allah. Jabariyah. Melepaskan diri dari ketentuan Allah. Mujassimah mengatakan Allah punya tangan. Mengatakan Allah punya kepala. Matanya Allah. Ya, tidak mau takwil.
Ini bid'ah sebenarnya. Oke. Siapa yang hafal Quran? Di dalam Al-Quran itu apa? Man kana a'ma fid dunya, a'ma fil akhirah. Siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Apa kira-kira maksudnya nih? Buta mata atau buta hati nih kira-kira? Dari mana? Udah kata tulisan dalam Al-Quran tuh. Hah? Maka mohon maaf, ada seorang Syekh Wahabi, ya, ini cerita daripada guru-guru kami. Dia tuh buta. Yang ngomong sama-sama buta. Syekh, apakah engkau menerima takwil? Tidak, aku tidak menerima takwil. Bagaimana ayat Allah yang berkata man kana a'ma fid dunya a'ma fil akhirah? Siapa yang buta di dunia buta di akhirat. Berarti Syekh buta juga. Kata dia buta. Oh, marah tutupnya handphone. Maka yang dimaksud dengan buta di situ bukan buta mata, tapi buta hati. Siapa yang di dunianya buta hati, di akhirat pasti buta, tidak bisa melihat apa-apa. Contohnya, oke lah. Nah, inilah yang berikutnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i lah orang yang pertama kali mencetuskan istilah ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ya, maka ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Walaupun penempatan kata-kata bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah ini ada perbedaan pendapat ulama. Kaidahnya sama. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Saya kira ini sajalah ya materi kita sebagai penutup. Perbedaan itu tidak bisa ditolak karena riwayat Nabi itu banyak ya. Riwayat baginda Nabi itu banyak. Seperti ikhtilafu ummati rahmah. Tadi kan sudah dibahas kan? Ini hadis atau bukan? Kalau kata Imam Suyuti, ini hadis Nabi. Cuma riwayatnya itu belum ada ulama yang menemukannya. Maka Imam Suyuti berkata apa? Ini hadis Nabi, tapi riwayatnya sir. Dan ini masyhur dari kalangan sahabat, masyhur dari kalangan apa? Ulama, masyhur kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku rahmah, ya. Baiklah, Bapak-bapak, sebagai kesimpulan, ngaji kitab fikih Muqarrin ini adalah dalam rangka apa? Kata guru saya, satu, biar kita tidak kena was-was syaitan. Gimana contoh was-was? Ada seorang ulama, habis wudhu nak ke masjid, dijilat anjing. 3 kali bolak-balik dijilat anjing terus, nyuci 7 kali. Yang keempat, apa kata dia? Ini bukan anjing, ini syaitan nyuruh aku tak jadi ke masjid. Akhirnya apa? Dia tak ada nyucinya lagi. Mengambil madhabnya Imam Malik. Anjing tohir, tidak najis. Coba lihat. Itu orang berilmu. Ya. Maka ketika fikih Muqarrin ini dipakai bukan untuk menghujat orang lain, tapi untuk apa? Untuk meluas pandangan saujana kita supaya kita ini apa? Hidup bisa berdampingan. Ada yang Allahu Akbar. Wah, bid'ah ini. Ngapa tangan tidak melipat di perut? Ya kan? Urusan narok ini ini kan beda pendapat. Kita Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini. Nah ini nih. Ya. Kalau Imam Malik ada 2. Bisa seperti ini, bisa seperti ini juga. Kalau Imam Abu Hanifah begini. Nah, ini agak parah. Allahu Akbar. Bismillah. Nih, Imam Abu Hanifah. Ya. Sama seperti yang begini nih. Nah, ini jangan dikira goyang terus. Ini setiap nama Allah. At-tahiyatul mubarakat, shalawatut tayyibatul lillah. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah bukan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala. Jadi dia setiap kata nama Allah, kalau yang begini-begini terus itu aku tidak tahu mazhab mana. Ini mazhab Imam Ahmad setiap kata Allah. Apalagi yang mutar-mutar. Nah, ini tidak tahu, ya. Oke, baik. Inilah ya sebagai pembuka kitab Muqarrin. Kitab Muqarrin itu banyak sekali. Kalau kepengen punya kitabnya Al-Madzhabul Arba'ah ada. Atau kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Atau termasuk kitab Muqarrin itu kitab Al-Muhadzab, bukan, kitab Al-Majmu' punya karangan Syekh Nawawi, ya. Nah, termasuk kitab
banyak sekali lah kitab-kitab yang terkait dengan kitab muqarron. Jadi satu sama lain minimal saling tahu dalilnya masing-masing. Saya kira ini ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk mengatur sesi pertanyaan. Baik, terima kasih kepada guru kita yang terhormat Kakak Guru Haji Muhammad Atiq Fahmi yang telah memaparkan, Masya Allah, sangat spektakuler. Kira-kira terbuka ada akal kita nih, Wak. Tepuk tangan dulu untuk Kiai kita. Masya Allah. Semoga beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah orang tuaku yang kami hormati, untuk masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi orang tua kami, wawak kami, mungkin ada perkara yang mau ditanyakan sekitar fikih muqarron atau tentang dalil yang telah dijelaskan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku boleh juga nyebut kakak guru dia tak apa-apa. Ayo. Tadi dijelaskan masalah tempat itikaf dan batasan itikaf. Kami pernah mengundang salah satu narasumber di kuliah subuh. Jadi dia cerita habis sahur, istirahat sebentar, ngopi dan sebagainya, aku pergi tempat itikaf. Nah, tapi pergi tempat itikaf itu di rumah itulah. Nah, jadi tapi menurut pemahaman aku, itu di masjid. Jadi kalau di rumah nama itu itikaf fi baiti mungkin kan. Jadi mohon penjelasan nih Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Biar sekali. Ada 2 fase. 3 dulu dia Mang. 1, 2, 3. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Terkait dengan pemahaman 4 mazhab nih Tat ya. Kita ini kan mazhabnya ini gaduh-gaduh nih Tat. Ya. Kata Ustaz tadi, kadang kita baru paham satu mazhab, oh salah ini kan. Nah, intinya di dalam perbandingan ini kita tuh harus komit dalam satu mazhab, atau kita di dalam fikih corona ini kita bisa mengkolaborasi ya sifatnya. Mana yang menurut yang bisa kami rasanya lebih konsisten, yang sesuai dengan dasar-dasar yang ya artinya dasar-dasar yang bisa kita yakini kebenarannya kayak gitu. Ya terima kasih Tat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami mau bertanya bahwasanya setiap laki-laki wajib hukumnya melaksanakan sholat di masjid. Akan tetapi karena ada sesuatu, istri saya tuh tidak bisa berjalan. Akan tetapi minta sholat berjamaah terus di rumah. Jadi terpaksa saya tinggalkan di masjid, saya berjamaah di rumah. Jadi harus mana yang kita jalani? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Sedikit nambah, kalau sudah majelis seperti ini, kita tidak usah setiap orang itu ngucap salam. Seperti saya, kenapa saya tidak mulai salam? Karena moderator sudah membuka salam. Karena kalau setiap kita ini ngomong salam terus, nah itu nanti jadi repot nyawabnya kan. Baiklah, terkait dengan iktikaf, ulama sepakat tidak ada kecuali di masjid. Ya, iktikaf cuma masjid yang bagaimana, ulama berbeda pendapat. Kenapa? Kalau ada iktikaf, tapi kalau iktikaf secara bahasa boleh. Iktikaf itu kan menetap secara bahasa, al-thubut. Ya, maka kalau aku nak iktikaf dulu, itu mungkin dia main-main. Iktikaf di mana? Di rumahnya lah. Itu mungkin nak main-main. Tapi kalau iktikaf secara syariat, tidak ada ulama membolehkan di luar masjid. Karena Nabi belum pernah iktikaf di luar masjid. Cuma kalau masjid yang bagaimana, kita sudah bahas tadi. Ada perbedaan. Maka dalam mazhab Syafi'i ringan. Masjid mana baik. Ya, yang penting bukan masjid khusus. Ada masjid khusus untuk dia dewek pribadi, perempuan ada. Dia mageri dirinya, ini masjid aku. Ya, itu tidak bisa. Dia harus masjid yang sekiranya memang disebut orang adalah masjid. Ya, nah, itu perbedaannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan madhab mana.
bermadhab itu wajib menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak bermadhab, nak gimana kita? Kalau kita tidak milih satu madhab, gimana ibadah kita? Nak ikut siapa kita? Hah? Maka bermadhab itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak. Imam Syafi'i ikut Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik, Imam Hanafi ikut Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu berbeda pendapat dalam masalah perkara-perkara kecil aja. Masalah yang besar-besarnya, tidak kata imam itu yang ngomong tidak wajib sholat. Semuanya wajib sholat. Rukunnya sama. Cuma berbeda masalah angkat tangan. Ya, masalah beberapa ayat jumlah Al-Fatihah. Sama aja. Ya, sama saja. Tapi kalau kita Imam Syafi'i, contoh Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, basmalah bagian daripada Fatihah. Selesai dari semua madhab. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut madhab yang lain, walaupun bismillah bukan daripada Al-Fatihah, baca bismillah tidak salah. Tidak salah. Ya, itu contohnya. Maka kita ini mau tidak mau. Kenapa? Kalau tidak ikut madhab, nak dari mana? Dalil kita tidak tahu. Ya, nak ikut semua madhab bisa apa? Oke, saya buat cerita. Bel itu ya. Ada seorang yang bernama Albani. Albani ini bertanya, Albani ini ditanya oleh Imam Ibnu Hanifah, oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Wahai Albani, kenapa engkau tidak mau bermadhab? Kenapa saya harus bermadhab? Kan ada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Terus kau tadi baca Quran, qiraat siapa? Qiraat Hafiz. Sedangkan bacaan kan ada 10. Kenapa kau tidak baca 10-10-nya? Kan sulit. Nah, itu. Sulit kalau kita tidak ngikut. Oke, sekarang sholat subuh, nak naruh tangannya di mana tadi? Sholat, contoh. Jadi yang namanya madhab itu apa? Salah satu jalan kita, langkah kita, di mana kita bisa berkata apa? Aku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tanpa itu mohon maaf, Pak Suratman, tidak bisa kita mau bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kenapa? Kita nak balik Quran ke Sunnah kemana? Kalau tidak ngaji fikih madhab sekarang, kalaupun ngaji semua fikih, siapa yang menghafalnya? Oke, yang aku habis baca tadi, ingat tidak kira-kira? Nah, lah sadar diri. Yang dari kita bahas tadi saja, kita dah hafal. Apalagi urusan fikih ini, mohon maaf, jelimetnya bukan main. Bagi yang sudah, kalau ngaji fikih kecil ya Safina, coba ngaji kitab Minhaj, coba ngaji kitab Fathul Mu'in, coba ngaji kitab Al-Baijuri. Masalah head, ini biar aku tengok sedikit. Masalah head, oke. Masalah head, kapan seseorang itu ditentukan head? Ya, ini aja terjadi perbedaan pendapat ulama. Darah head itu ada yang merah pekat, ada yang coklat, ada yang kuning. Ya, aku bukan tahu karena dari buku. Tidak pernah nengoknya. Tapi seorang ulama menulisnya. Ada yang namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ada yang namanya mubtadi'ah mumayyizah. Ada yang namanya mu'tadah mumayyizah. Ada yang namanya mu'tadah ghairu mumayyizah. Coba itu dalam kitab Al-Ajuri. Nah, urusan ini ya Allah, mana kita? Makanya yang lebih selamat ngikut satu madhab. Kalau tidak dari mana? Sekarang Ustaz Yunus tidak ada bermadhab. Coba hadis salat ada berapa yang hafal? Nah, kan? Bagaimana rukuk baginda Nabi? Sebutin hadisnya. Tidak tahu. Mulai buka Google, hadis rukuk. Mulai buka Google. Maka kita lebih baik ya mengambil satu istimbat hukum. Jadi madhab itu apa? Satu istimbat hukum yang dilakukan oleh ulama. Kita ngikut hasil istimbat beliau dan kita pelajari. Oh, ini dalilnya, gitu. Ya. Baru yang terakhir tadi, Bapak. Ya, hukum harus ke masjid. Yang namanya hukum apa namanya? Yang terkait dengan apa namanya? Sholat ke masjid. Ya, sholat ke masjid.
Ini ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Laki-laki memang hadisnya sholatnya berjamaah di mana? Di masjid. Itu tekanannya. Tapi ingat, khusus ya umat Islam, sholat itu tidak harus di masjid. Nah, tapi kalau kepengen jadi imam untuk istri supaya dia dapat jamaah, sahabat ngasih contoh. Apa? Sahabat Nabi ngasih contoh. Di masjid sholat berjamaah, balik sholat berjamaah bareng istri. Itu namanya apa? I'adatus shalah. Gak apa-apa, wak saat ini masjid. Tapi apa? Balik sholat lagi 2 kali. Jangan gara-gara ini beralasan tidak ke masjid. Bagi laki-laki, mohon maaf, bagi laki kalau nak dibandingkan hadisnya, istri sholat sendirian di masjid, di rumah, jauh lebih baik. Karena apa? Mendukung suaminya untuk sholat di mana? Di masjid. Ya, di masjid. Jadi sebenarnya Pak, baca dalam kitab Fathul Mu'in, itu ada ketentuan. Seorang laki-laki meninggalkan jamaah istrinya untuk sholat di masjid, itu lebih afdol dibandingkan dia harus menjaga apa? Jamaah dengan istrinya. Tapi kalau bisa dua-duanya lebih afdal lagi. Kenapa? Di masjid sholat, balik rumah sholat lagi. Namanya i'adatus shalah. Oke, silakan fase yang kedua. Masih ada tak? Berapa jam ini? Anak sore. Silakan Mang Ali. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan talfik ini sebetulnya boleh atau tidak? Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi saya tuh tadi melihat penjelasan masalah zakat ya. Saya sendiri sempat keliru. Ternyata Imam Syafi'i tidak boleh boleh ke 8 asnaf tapi tidak boleh dengan uang. Sementara mazhab selain Syafi'i boleh dengan uang dan hanya satu mustahik saja. Dalam arti secara logika sih lebih mengena karena yang membutuhkan pada saat Idul Fitri itu orang-orang miskin sebetulnya. Pemahaman saya pikir ini paham Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i justru bagikan ke 8 asnaf dan jangan pakai uang. Jadi ternyata justru ketika kita dalam hal lain ikut Imam Syafi'i, tapi dalam hal zakat khususnya fitrah kita ikut di luar Imam Syafi'i. Nah itu mungkin apa itu termasuk talfik yang boleh atau tidak. Yang kedua, masalah saya pribadi ya, saya terus terang suka membanding-bandingkan tapi mungkin salah ya. Maksud saya begini, saya ini pengikut setia paham khususnya Imam Syafi'i ya, dari pahamnya secara organisasi NU lah gitu ya. Tapi saya melihat kok di NU itu sampai sekarang tuh nggak, untuk umatnya itu yang awam seperti saya ini nggak punya pedoman, karena bahsul masail itu dari dulu hingga sekarang nggak sudah gitu kan, dan dia tidak dikodifikasi, tidak ada kodifikasi ini loh hasil bahsul masail yang bisa dipedomani oleh pengikut NU. Seperti halnya misalnya di Muhammadiyah itu ada, saya pernah mendownload di internet itu hasil majelis tarjih. Jadi mereka itu betul-betul sudah ada panduan bagi umat Muhammadiyah itu, yang ini loh yang diikuti dalam segala hal ya. Nah sementara di NU ini tidak ada, karena setiap bulan mungkin minggu ada bahasul masail tapi nggak pernah disosialisasikan dan dijadikan pedoman gitu. Oke. Mungkin dua itu saja Ustaz. Terima kasih. Nanti lagi ya. Oke, langsung saja terkait dengan yang disampaikan oleh Mang Ali tadi. Talfik tidak boleh. Ya, talfik itu kita boleh pindah mazhab dengan syarat. Talfik secara mutlak tidak boleh. Talfik secara mutlak, bebas-bebas pindah tidak boleh. Contoh, wudhunya Imam Syafi'i yang mudah-mudah. Basuh kepala cuma. Tapi pas batal nyentuh istri tidak kalah batal. Nah, itu namanya talfik nak mudah-mudah, tidak boleh. Kalau kita mau talfik itu sesuatu hal yang tidak saling menimpa hukum. Sesuatu hal yang tidak saling menimpal hukum satu sama lain. Contoh, kalau mazhabnya kita Syafi'i kan wudhu itu tidak harus semua kepala. Cukup sebagian saja. Kalau Imam Malik wajib.
Kalau Imam Malik wajib digosok-gosok tangannya, kalau tidak digosok tidak sah. Ya, maka kalau kita nak contoh, ya Allah aku ini kaget kalau aku umroh toaf takut nyenggol-nyenggol perempuan, maka saya nak pakai mazhabnya Imam Malik. Boleh, asal wuduknya pun gaya wuduknya Imam Malik. Boleh, itu namanya talfik bisyurut. Ya. Dan yang kedua syaratnya apa? Memang li aja darurah gitu loh. Memang berdasarkan keperluan. Tapi kalau wah kita biar mudah ini wuduknya sapi ringan-ringan kan tidak harus wuduk kepala. Ya. Pas jenggol istri, yalah ada mada itu tidak boleh, itu talfik, itu dosa itu namanya, ya. Dosa. Atau seperti tadi, itu kan memang ada syarat seperti anjing tadi. Bolak-balik. Apa kata? Wah, ini setan ini. Ya, jilat terus anjing ini. Nah, kalau sudah seperti itu lain lagi cerita. Karena sudah apa? Sudah posisi masyaqqah. Seperti sholat jamak boleh enggak kalau tanpa musafir? Boleh kalau memang ada hajat mendesak. Contoh ajudan, ketika lagi acara besar, kan mau tidak mau dia kesempatannya cuma berhenti sekali kadang-kadang sholatnya. Akhirnya apa? Dia lagi di linggau inilah, tidak musafir, tapi keperluan kerja, boleh tidak dia jamak? Sebagian ulama boleh, baca dalam kitab Kifayatul Akhyar. Karena memang lagi ada hajat yang mendesak. Dia kalau tidak jamak, sholat asar hilang nanti. Ya, karena ajudan kan mikirin keselamatan siapa? Ada acara yang padat, maka dia jamak. Dan wali kotanya pun boleh sholat jamak tanpa harus apa? Sholat jamak walaupun tanpa harus seorang musa. Baca dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tapi ingat, syaratnya jangan keseringan. Jangan laju setiap saat laju ini. Ada ulama tidak boleh, gitu loh. Karena ada satu kondisi tanpa musafir boleh jamak, tapi tidak boleh qashar. Boleh jamak, tapi tidak boleh qashar. Jadi yang namanya talfik mang tetap haram. Nah yang berikutnya, kata siapa hasil bahsul masalah NU tidak dibukukan? Ada. Saya punya banyak bukunya. Nah, mungkin kalau dipublikasi aku tidak tahu. Itu pertanyaan Pak Suratman. Tapi kalau hasil bukunya banyak. Saya punya, ada 2 buku. Hasil bahasa Indonesia tahun sekian ada di pembukuannya ada. Nah, kalau Lailatul Ijtima memang tidak ada. Itu sekedar ceramah pengajian mungkin begitu saja. Ya. Tapi kalau hasil bahsul masail bahkan jadi pertimbangan MUI. Jadi pertimbangan MUI dan di kelas dunia NU hasil bahsul masailnya dipakai. Itu setahu aku ya. Bukan berarti karena aku ada darah NU. Dan memang ada bukunya ada. Bukunya memang ada ya. Buku MUI pun hasil fatwa ada. Dan MUI fatwanya juga mengkaji, ngambil dari Majelis Tarjih dipakai, ngambil dari apa? NU dipakai gitu ya. Salah satu hukum musiknya orang NU itu ngambil mazhabnya Imam Al-Ghazali. Pakai pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu boleh tapi alat terbangan baik ya. Kalau yang pakai alat musik gitar itu mazhabnya Imam Ibnu Hazm ya, gitar. Tapi kalau NU mestinya kalau nak nurutnya dalam fatwa NU hanya band tabok ya, band ndak tabok ndak boleh, karena saya pernah baca fatwanya tapi belum tahu yang terbaru kan, itu diantaranya. Oke, saya kira inilah ya urusan talfik ndak boleh. Ingat, ngaji muqaron bukan nak ngamalkan semua madhab, cuma sekedar ingin melihat perbandingan pendapat mereka dan menjadi keluasan apa? Keluasan wawasan. Nah, maksudnya Fahmi sengaja mengenalkan fikih muqaron ini bukan berarti kita nak berubah-berubah madhab, cara ibadah dah. Tapi dalam rangka apa? Kalau ada orang yang mungkin agak beda dengan kita seperti di Mekah, seperti di dimanapun, ida aneh gitu, ya, ida aneh, ida apa? Ida bikin kita jumud, ida kita bermusuhan. Nah kalau kadang-kadang apa kitanya oke, ada orang lain yang kadang-kadang tidak mau oke dengan diri kita. Ini sajalah, Fahmi mohon maaf ya kalau keterbatasan materi dan keterbatasan ilmu ya. Saya tahu diri, saya sejatinya bukanlah orang yang layak untuk membahas ini. Cuma karena pernah ngaji jadi dibagi-bagi hasil ngajinya ya. Dan ini materi memang belum lengkap, baru buru-buru, tapi ya alhamdulillah ya, karena tadi ada baru semalam saya masukkan tambahan yang tadi yang tentang bid'ah itu, akhirnya belum sempat untuk menterjemahnya ya. Cuma kalau kita mau baca nanti takut kita kesiangan. Setelah ini nanti kita ada coffee break dan kemudian acara penutup. Maka saya sebagai pemateri Al-Fiqhul Muqaran atau Al-Fiqhul Muqarin
Mulai hari ini kita tahu fikih muqarrar adalah fikih perbandingan madhab, bukan fikih untuk diamalkan semua, bukan, tapi untuk perbandingan madhab, mengetahui pendapat ulama, mengetahui adilah-adilahnya, dan yang paling terpenting apa tadi? Membesarkan hati untuk menerima pendapat orang lain, dan ingat, bermadhab satu keperluan, ya. Maka ketika menjadi satu keperluan untuk menuju kewajiban, termasuklah kaidah al-wasail bihukmil maqasid, hukumnya wajib, dalilnya apa? Kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah. Demikian dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.